warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo pemirsa, senang sekali kami berdua hadir kembali di hadapan Anda, tentunya dalam program kesayangan Anda, Apa Kabar Pare-Pare. Dan Yusriyadi Sugiarto, salah satu informasi kita kali ini terkait harga gula pasir di pasaran mengalami kenaikan. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama saya Jauhar Manikam dan saya Yusriyadi Sugiarto. Inilah Apa Kabar Pare-Pare selengkapnya untuk Anda. Saudara, kita ke informasi pertama. Wakil Wali Kota Pare-Pare Haji Pangeran Rahim membuka pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Kota Pare-Pare yang berlangsung selama 3 hari di Taman Mati Rotasi. Pemerintah Kota Pare-Pare menggelar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Kota Pare-Pare yang dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Pare-Pare Haji Pangeran Rahim di Taman Mati Rotasi Kecamatan Ujung pada Jumat malam 6 Maret 2020 yang lalu. Wakil Wali Kota Pare-Pare dalam sambutannya mengatakan pelaksanaan MTQ yang akan berlangsung selama 3 hari ini dapat dijadikan momentum Kota Pare-Pare sebagai kota yang menjunjung tinggi nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. MTQ tingkat Kota Pare-Pare yang berlangsung selama 3 hari ini dapat jadikan momentum menjadi Kota Pare-Pare sebagai kota yang menjunjung tinggi nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi pada tahun 2017 yang lalu, Kota Pare-Pare menjadi tuan rumah pelaksanaan seleksi Tilawatil Quran STQ ke-30 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dengan sukses dan lancar. Pada lomba MTQ tingkat Kota Pare-Pare ini, sejumlah kategori dilombakan, diantaranya Tilawatil Quran, Hifzil Quran, Tafsir Quran, Qiraah Quran, Syahril Quran, yang diikuti oleh kafilah-kafilah dari 4 kecamatan yang ada di Kota Pare-Pare. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Baik, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Untuk menyebarkan informasi mengenai generasi berencana lebih luas dan meningkatkan wawasan, Organisasi Pusat Informasi dan Konseling Remaja UPT SMA Negeri 1 Pare-Pare menggelar kegiatan Genre Talk Show Part 2 di Baru-Garuma Jabatan Wali Kota Pare-Pare. Berikut informasinya untuk Anda. Agar wawasan remaja dan mahasiswa lebih luas mengenai informasi perencanaan kehidupan sebagai generasi yang berencana, Organisasi Pusat Informasi dan Konseling Remaja atau PIK Ersman Sakar, UPT SMA Negeri 1 Pare-Pare menggelar kegiatan Genre Talk Show Part 2 dengan tema Kita Berarah Karena Kita Berencana di Baru-Garuma Jabatan Wali Kota pada Sabtu 7 Maret 2020. Acara tersebut dihadiri Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan UPT SMA Negeri 1 Pare-Pare, Ketua Umum Forum Anak Kota Pare-Pare, Ketua OSIS, serta Ketua dan anggota PIK Remaja Semansakar. Peserta talk show terdiri dari seluruh organisasi PIK Remaja dan PIK Mahasiswa sekota Pare-Pare, serta perwakilan dari seluruh organisasi siswa yang ada di SMA Negeri 1 Pare-Pare. Kegiatan ini berupa kegiatan bincang-bincang mengenai perencanaan kehidupan remaja. Adapun materi yang diperbincangkan yakni tentang 5 transisi kehidupan remaja, pendewasaan usia perkawinan, dan program genre menuju generasi yang berkualitas. Ketua PIK Remaja Semansakar mengatakan, tujuan Genre Talk Show ini dilaksanakan untuk menyebarkan informasi mengenai generasi berencana lebih luas, meningkatkan pengetahuan dan wawasan anggota PIK Remaja dan PIK Mahasiswa, serta menjalin silaturahmi antara PIK Remaja dan PIK Mahasiswa lainnya di Kota Pare-Pare, sekaligus mengenalkan PIK Remaja Semansakar. Wakil Kepala Sekolah berharap kegiatan ini mampu memberikan pengetahuan dan wawasan kepada remaja sebagai generasi pelanjut untuk lebih cerdas dan matang dalam merencanakan kehidupan. Andi, TV Peduli mengabarkan. Masa depan ditentukan oleh perbuatan kita hari ini. Peran pendidikan pada masa depan kita sangat penting. Masa depan yang cerah akan membuat hidup kita mudah. Pendidikan akan menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing. Setiap manusia membutuhkan pendidikan sampai kapan dan dimanapun ia berada. Tanpa pendidikan, manusia akan sulit berkembang. Dengan kemampuan dan sikap manusia Indonesia di era globalisasi ini, kita bangun diri ini agar bermartabat di masyarakat dunia dengan terus mengejar ilmu pengetahuan dan pendidikan. Dipersembahkan oleh
Sebanyak 168 pelajar dari tingkat SD hingga tingkat SMA sederajat ikut serta berkompetisi dalam kegiatan matematik event ke-20. Bukan hanya pelajar dari kota Parepare, tapi juga dari 4 kabupaten lainnya yang ada di Sulawesi Selatan. Himpunan Mahasiswa Matematika atau Himatika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin Makassar bekerja sama dengan Himpunan Mahasiswa Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare menggelar Mathematics Event ke-20 di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare pada Sabtu 7 Maret 2020. Kegiatan ini mengusung tema Kuatkan Karakter Generasi Indonesia dengan Jiwa Matematika. Babak Golden Ticket Olimpiade Matematika ini diikuti 168 pelajar mulai tingkat SD sederajat, SMP sederajat, dan SMA sederajat. Olimpiade Matematika di Parepare ini juga diikuti pelajar dari 4 kabupaten lainnya, yakni Kabupaten Baru, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Pinrang, dan Kabupaten Pangkep yang tergabung dalam wilayah regional Parepare. Penanggung jawab tim regional Parepare Syahrul Hidayat menjelaskan bahwa Mathematics Event di Parepare ini merupakan babak golden ticket untuk memilih 5 peserta terbaik dengan nilai tertinggi di masing-masing wilayah regional untuk mengikuti babak semifinal di kampus Unhas Makassar. Jadi kami dari Himpunan Mahasiswa Matematika Universitas Hasanuddin, matematik event ini merupakan program kerja tahunan kami, di mana insya Allah akan dilaksanakan tiap tahunnya pada bulan Maret. Untuk matematik event ini dibagi ke dalam beberapa regional termasuk Parepare, Bantai, Bone, dan Toraja. Babak regional ini merupakan babak golden ticket, di mana 5 peserta dengan nilai tertinggi akan dibawa ke Makassar langsung mengikuti babak semifinal di Makassar. Menurut panitia, tujuan Mathematics Event ini dilaksanakan selain untuk memperkenalkan program kerja Departemen Matematika FMIPA Unhas kepada pelajar, juga sekaligus ajang untuk mengasah kemampuan siswa di bidang pembelajaran matematika. Andi TV Peduli mengabarkan. Dalam rangka mensukseskan kegiatan Karang Taruna berbasis masyarakat, Karang Taruna Parepare mematangkan persiapan pembentukan pengurus Karang Taruna untuk tingkat kelurahan dan kecamatan. Berikut informasinya untuk Anda. Karang Taruna Kota Parepare menggelar rapat pemantapan kesiapan pembentukan pengurus Karang Taruna untuk tingkat kelurahan dan kecamatan di ruang aula kantor Dinas Perhubungan Kota Parepare pada Jumat sore 6 Maret 2020. Ketua Karang Taruna Kota Parepare HM Iskandar Nusu mendesak pengurus Karang Taruna segera merampungkan segala persiapan pembentukan pengurus Karang Taruna di tingkat kelurahan dan kecamatan. HM Iskandar Nusu menargetkan bulan Maret ini sudah bisa mengukuhkan pengurus Karang Taruna kelurahan dan kecamatan demi mensukseskan kegiatan-kegiatan Karang Taruna berbasis masyarakat. Dalam rapat tersebut, para koordinator wilayah yang ditugaskan di setiap kecamatan juga diberi kesempatan untuk menyampaikan kesiapan mereka dalam pembentukan pengurus di tingkat kelurahan dan kecamatan. Ketua Karang Taruna Kota berharap agar para figur Ketua Karang Taruna di tingkat kelurahan dan kecamatan yang terpilih nantinya adalah sosok yang dapat bersinergi dengan pemerintah baik di kelurahan maupun di kecamatan. Model pengukuhan para pengurus Karang Taruna untuk tingkat kelurahan dan kecamatan nantinya akan menyamai model pelantikan Ketua RT dan RW yang belum lama ini dilaksanakan. Andi TV Peduli mengabarkan. Berapa banyak lagi energi yang harus terbuang? Mulailah dari diri sendiri. Pesan ini dipersembahkan oleh Masih bersama kami dalam Apa Kabar Parepare. Sebagai langkah mengantisipasi penyebaran virus corona, pihak KSOP mengeluarkan larangan bagi awak kapal asing yang saat ini sedang bersandar di Pelabuhan Nusantara untuk tidak meninggalkan kapal. Berikut kita simak informasi selengkapnya untuk Anda.
Terkait bersandarnya kapal asing pengangkut aspal yang bersandar di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare yang berasal dari Singapura, Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Kota Parepare mengeluarkan kebijakan terhadap kapal penumpang maupun kapal angkutan barang yang akan bersandar di Pelabuhan Nusantara. Hal tersebut diungkapkan Kepala Seksi Lalu Lintas Pelabuhan KSOP Parepare Ahmad Fatoni bahwa pihak KSOP saat ini mengeluarkan kebijakan untuk mengantisipasi terhadap penyebaran virus corona. Kebijakan yang dikeluarkan oleh KSOP Parepare diantaranya untuk kapal pengangkut barang yang singgah dari luar negara lain yang diduga terjangkit virus tersebut. Untuk sementara awak kapal dilarang turun, seperti kapal yang sedang bersandar di Pelabuhan Nusantara saat ini. Sementara untuk kapal penumpang dari negara lain yang juga diduga terjangkit virus corona tidak diizinkan bersandar di Pelabuhan Nusantara Parepare selama belum ada izin dari Kementerian Perhubungan Laut. Siaga penyebaran virus corona ini, KSOP Parepare mengeluarkan kebijakan bahwa pertama untuk kapal barang seperti aspal atau kapal BBM itu boleh sandar, tapi khususnya kapal-kapal yang berasal dari atau singgah dari pelabuhan yang terjangkit corona itu kalau untuk kapal barang tidak diizinkan untuk menurunkan awak kapal, jadi sandar boleh tapi awak kapal tidak boleh turun. Itu satu. Yang kedua, untuk kapal penumpang atau cruise yang berasal atau singgah dari pelabuhan negara terjangkit corona itu untuk sementara waktu tidak diizinkan untuk sandar di Pelabuhan Parepare. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Jika Anda ingin tampil beda dan istimewa di hari spesial, kini telah hadir Indonesia Tekstil di Kota Parepare yang menyediakan berbagai bahan pakaian. Berikut informasinya untuk Anda. Bosan dengan model pakaian yang itu-itu saja? Atau Anda tidak puas dengan model atau bahan pakaian yang sesuai dengan keinginan Anda? Kini telah hadir di Kota Parepare Indonesia Tekstil yang bisa menjadi tujuan untuk berburu bahan kain favorit Anda. Toko bahan pakaian yang berlokasi di Jalan Lasinrang nomor 231 Kota Parepare ini sudah berpengalaman dalam menyediakan bahan tekstil yang beragam dan berkualitas internasional. Indonesia Tekstil menyediakan berbagai kebutuhan bahan dasar kain untuk pakaian lengkap bagi wanita maupun pria, seperti bahan brokat, satin, katun, batik, dan sebagainya. Bahan untuk uniform bagi wanita dan pria juga tersedia. Selain itu juga, motif dan corak yang ada di Indonesia Tekstil lengkap dengan berbagai warna, serta jenis kain untuk berbagai kebutuhan pakaian Anda. Menurut manajer Indonesia Tekstil, Diki, bahwa bahan kain yang dijual di Indonesia Tekstil sangatlah lengkap. Tidak hanya berasal dari produk lokal saja, tapi bahan impor dari luar seperti Prancis dan Italia juga tersedia dengan harga bersaing. Jenis-jenis baju kebaya di Indonesia Tekstil, dia ada brokat, ada renda, ada polosan, ada batik. Begitu harga brokat, harga yang paling murah 35 sampai harga 70. Kalau polosan paling murah dia harga 10 sampai harga 60. Kalau batik dari harga 25 sampai 60. Ada juga bahan celana bikin jas untuk cowok. Kalau renda dari harga 40 sampai harga 1 juta. Jika Anda membeli dalam partai besar, Anda bisa mendapatkan harga yang spesial. Indonesia Tekstil bisa menjadi pilihan tepat buat Anda yang ingin tampil istimewa di hari spesial Anda. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Sudah, Mi. Naik, Mak. Nggak pakai helm kok, ga? Nggak. Mau mak kok gak pulang? Iya. Nggak pakai helm, Iyo, tidak pakai helm, Mi. Ay, satu aja helm. Demi keselamatan bersama, kita wajib menyiapkan kelengkapan saat berkendara. Yuk, simak tips yang satu ini. Jika ingin berkendara roda 2, selalu gunakan helm berstandar SNI. Pastikan untuk memasang pengikat helm dengan kencang agar tidak mudah terlepas. Jangan menggunakan handphone pada saat berkendara. Nyalakan lampu depan pada siang hari. Periksa kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Mari kita jaga keselamatan bersama dan tertib berlalu lintas. Oh iya, pika dulu kali ambil helm nah. Ya.
dipersembahkan oleh Kembali lagi bersama kami dalam Apa Kabar Parepare. Stok yang mulai berkurang bahkan habis. Harga gula pasir di pasaran mengalami kenaikan dari Rp13.500 menjadi Rp17.000 per kilonya. Harga gula pasir mengalami kenaikan harga di sejumlah wilayah di Indonesia. Salah satunya adalah Kota Parepare. Di Pasar Lakesi Kota Parepare sendiri, kenaikan harga gula pasir telah terjadi sejak seminggu terakhir. Di tingkat pedagang pengecer, harga gula pasir yang normalnya berada di kisaran Rp13.500 per kilogram, kini naik menjadi Rp17.000 per kilogram. Hal ini disampaikan Henry, salah seorang pedagang, bahwa sudah seminggu ini harga gula naik dari distributor. Sebelumnya harga gula Rp12.000 per liternya, kini naik menjadi Rp15 hingga Rp16.000 per liternya. Henry mengaku naiknya harga gula lantaran stok yang mulai kosong di pasar. Harga gula sekarang liternya Rp15.000, kilonya Rp17.000. Ini sudah lama? Baru 1 minggu terakhir ini. 1 minggu, Pak. Kalau harga sebelumnya itu berapa, Pak? Harga sebelumnya di kisaran 13,5 per kilo, 12,5, 12 per liter. Erwin TV Peduli mengabarkan. Untuk membentuk karakter bangsa di kalangan remaja, Forum Generasi Berencana Kota Parepare menggelar kongres kedua di Hotel Kenari. Berikut informasinya untuk Anda. Dalam rangka merespon permasalahan remaja saat ini, Forum Generasi Berencana dikembangkan dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui pemahaman tentang pendewasaan usia perkawinan sehingga mereka mampu melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana, berkarir dalam pekerjaan secara terencana, serta menikah dengan penuh kerencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi. Program Genre adalah program yang mengedepankan pembentukan karakter bangsa di kalangan generasi muda. Program Genre merupakan wadah untuk mengembangkan karakter bangsa karena mengajarkan remaja untuk menjauhi pernikahan dini, seks pranikah dan narkotika, guna menjadi remaja tangguh dan dapat berkontribusi dalam pembangunan serta berguna bagi nusa dan bangsa. Di Kota Parepare, Forum Generasi Berencana telah dibentuk sejak tahun 2018 lalu. Kini dalam rangka menyusun program kerja di tahun 2020, Forum Generasi Berencana Kota Parepare menggelar kongres kedua mereka di Hotel Kenari pada Minggu siang kemarin. Kongres ini merupakan sarana evaluasi perjalanan organisasi sekaligus menyusun perencanaan bagi langkah-langkah di masa depan dalam merespon dinamika organisasi generasi berencana di Kota Parepare ke depannya. Jadi Forum Generasi Berencana Kota Parepare ini adalah organisasi yang menaungi seluruh pikir remaja yang ada di Kota Parepare, baik pikir remaja maupun Saka Kencana. Jadi semua aspirasi yang ada dalam pikir remaja dan Saka Kencana akan ditampung oleh Forum Generasi Berencana Kota Parepare dan akan dibawa ke pemerintahan selanjutnya di kantor BKKBN. Erwin TV Peduli mengabarkan. Dan berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita untuk saat ini. Anda dapat menyaksikan berita lainnya di YouTube dan Facebook TV Peduli. Saya Yusra Di Sugiarto. Dan saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan pemirsa jangan lupa follow media sosial TV Peduli Inspirasi Parepare Maju untuk mendapatkan informasi terkini seputar Kota Parepare. Terima kasih dan sampai jumpa.